Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas lebih dalam lagi isi buku dari metodologi penelitian hadis, yaitu karya dari Prof. Dr. Suryadi MA. Jadi dalam buku ini menjelaskan bagaimana ya kita harus melakukan penelitian hadis secara ilmiah agar hadis itu dapat digunakan secara benar dan dapat bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Mari kita sama-sama mendengar isi buku dari metodologi penelitian hadis karya Prof. Suryadi MA. Dalam buku ini saya akan menjelaskan yaitu sebabnya jenis-jenis hadis dan klasifikasinya. Hadis diklasifikasikan berdasarkan kualitas sanad dan matanya itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sahih. Jadi hadis sahih itu hadis yang periwayatannya adil, kuat ingatan, bersambung dan matanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua yaitu ada hadis hasan. Jadi hadis hasan ini hampir mirip ya dengan hadis sahih, tapi tingkat ingatan perawinya sedikit kurang kuat. Yang ketiga itu ada hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah karena ada cacat dalam sanad ataupun matan. Misalnya periwayat yang kurang terpercaya. Karena yaitu adanya hadis maudhu. Jadi hadis maudhu ini hadis palsu yang dibuat tanpa dasar-dasar. Jadi pengetahuan hadis ini sangat penting ya, supaya kita bisa memilah mana hadis yang lagi dipakai dalam pengadilan sebuah hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi hadis. Analisis hadis tidak hanya fokus pada teks, tapi juga mempertimbangkan. Yang pertama yaitu konteks sejarah, situasi sosial dan budaya pada masa hadis itu disampaikan. Terus yang kedua bahasa Arab. Jadi memahami makna kata asli agar tidak salah penafsiran dalam sebuah hadis. Yang ketiga yaitu adanya tujuan hadis. Memahami maksud bagaimana Nabi menyampaikan hadis tersebut agar tidak dapat disalahkan ataupun disalahgunakan. Selanjutnya teknik pengumpulan data hadis. Jadi data hadis dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab-kitab hadis klasik, yaitu seperti hadis Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain, manuskrip dan sumber-sumber periwayatan lainnya. Di era modern, teknologi digital sangat membantu ya peneliti dalam mengakses ratusan ribu hadis secara cepat lewat database hadis online. Ini mempercepat dan mempermudah penelitian. Terus yang terakhir analisis dan interpretasi hadis. Jadi analisis hadis yaitu menuntut pemahaman konteks sejarah, makna bahasa Arab asli, dan tujuan menyampaikan hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini penting agar interpretasi tersebut tidak keliru dan sesuai dengan maksud dari Rasulullah SAW, bukan berdasarkan tafsir yang keliru ataupun subjektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari isi buku metodologi penelitian hadis karya Prof. Suryadi MA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.